Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharaja Yasin Alifsyah dengan NIM 2002-1050-2008 dari kelas Teknik Komputer A. Hari ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, bagaimana dengan Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya, dalam kondisi seperti ini, tujuan bersama yang kita lakukan untuk mempertahankan nasionalisme antara lain sebagai berikut. Namun, untuk mengetahui secara mendalam, kita harus mengetahui definisi dari nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Kondisi Indonesia saat ini banyak terjadi pertentangan, perselisihan, baik itu antara organisasi, suku, kelompok, atau perorangan. Perselisihan itu dan pertentangan ini terjadi karena tidak ada nasionalisme yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Apabila nasionalisme melekat pada jiwa dan hati kita, maka Indonesia akan menjadi negara aman dan tentram. Tujuan bersama yang mengikat kita adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dijiwai oleh sikap patriotisme dan nasionalisme setiap warga negara Indonesia. Nasionalisme itu sendiri mempunyai tujuan, arah, dan konsep untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Yang kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang mencakup dalam tujuan bersama adalah nilai kepemimpinan yang mendorong semangat rakyat untuk memajukan bangsanya, pemekeratan kesejahteraan rakyatnya, dan melindungi rakyatnya dari segala ancaman. Nilai nasionalisme ini lahir pada saat pemerintahan Bung Karno yang menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang sangat spektakuler untuk meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nilai yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diperuntukkan demi tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Nilai yang ketiga adalah menjaga ketertiban dunia atas dasar perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah bahwa rakyat Indonesia harus mencerminkan makna yang terkandung dari 5 pokok Pancasila dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Formula yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah satu, memberikan ruang dan dialog kepada generasi milenial tentang nasionalisme. Ruang dialog ini bertujuan untuk menangkap ide-ide atau usulan dari para generasi milenial terkait pentingnya nasionalisme, semisal memberikan contoh-contoh konkret mengimplementasikan nilai-nilai sejarah yang bertemakan nasionalis dan patriotisme ke dunia generasi milenial. Generasi milenial tentu perlu pemikiran kritis dan perlu menangkap informasi yang dibarengi fakta dan data yang akurat. Kedua, menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia tidak boleh menganut paham post-nasionalisme. Untuk menghadapi dunia luar, Indonesia harus membina dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dengan persyaratan utamanya adalah kesiapan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasikan bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Apapun bentuk nasionalisme harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pluralistik, disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan accountable. Yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Yang pertama, sebagian generasi muda Indonesia mengalami erosi nasionalisme yang ditandai dengan sikap-sikap yang kurang memahami simbol-simbol kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Kedua, etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis sehingga para elit politik segera mawas diri dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi tokoh-tokoh nasional. Ketiga, sebagian besar etnik dari suatu negara untuk melepaskan diri dari negara induk, antara lain karena perlakuan pemerintah pusat yang dirasakan tidak adil dan perasaan tertekan terus-menerus karena diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Keempat, nasionalisme di Indonesia telah mati karena ulah penguasa yang berniat melenggangkan kekuasaannya. Ini dapat terlihat adanya homogenitas yang terjadi di tingkat lokal, padahal di tingkat ini sangat heterogen, sehingga memunculkan keresahan dan kegelisahan masyarakat di tingkat lokal untuk mencari dan menemukan identitasnya masing-masing yang telah lama dikebiri. Yang kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda
atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa Indonesia? Tidak, karena sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Yang terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Ya, dapat ditumbuhkan. Karena yang pertama, persatuan Indonesia harus dipertahankan. Seluruh anak bangsa harus semakin meneguhkan rasa kebangsaan Indonesia agar tidak memudar. Kedua, perubahan dinamika di negeri ini memerlukan keteguhan sikap yang dilandasi oleh 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga berbagai gejala yang terjadi dari segala perbedaan yang berkembang harus tetap meneguhkan rasa kebangsaan. Ketiga, 4 pilar tersebut harus dipertahankan agar tetap berdiri kokoh. Pancasila sebagai dasar negara menjabarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kedamaian, persatuan, keadilan, mufakat, dan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah memberikan prinsip kekuasaan hak asasi demokrasi dan gotong royong. Dan sedangkan menurut NKRI, wujud dari suatu negara yang terbentuk dari hasil perjuangan dan komitmen para pendahulu mesti dipertahankan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan yang menuntun sikap untuk senantiasa rukun dan saling menghormati serta menoleransi beragam perbedaan sebagai sebuah bangsa yang besar dan penuh dengan kemajemukan. Sekian, terima kasih.